ini itu untuk aljabar. Oke. Ingat nggak? Pelajaran ini itu ada di kelas berapa? Ingat ya? Semester 1. Berarti udah pertama banget ya. Nah, sebelum belajar tentang aljabar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Jadi, karena kalian sebenarnya tinggal mengulang aja kan pembelajaran. Jadi hari ini kita hanya mengulang pelajaran. Yang pertama kita akan belajar mengulang, memodelkan suatu permasalahan ke dalam model bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan mengulang pelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan yang ketiga yaitu mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Jadi ada 3 nih. Besok lanjut lagi. Jadi Bapak akan menjelaskan dulu penilaian yang tadi hari ini ya. Yang pertama ada pengetahuan. Jadi Bapak akan menilai bagaimana nanti LKPD, ya, kalian menjawab evaluasi mandiri. Nah, terus ada penilaian sikap, yaitu bagaimana nanti kalian menemukan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Gotong royong nanti ketika kalian berdiskusi, dan bernalar kritis ketika kalian menyampaikan argumen kalian, ya, ketika presentasi. Terus ada keterampilan, yaitu keterampilan diskusi dan presentasi. Apakah kalian masih ingat dengan materi bentuk aljabar? Ingat gak? Ingat aljabar itu kayak gimana sih? Apa yang kalian ingat tentang aljabar? Ada X-nya. Ada lagi. Apa yang terlintas di pikiran aja kalau dengan aljabar? Satu, saya ingat kalian belajar di kelas 7 itu. Nah, satu koefisien variabel. Oke. Berarti masih ingat ya? Kalau udah lama ya, ingat ya. Nah, mari kita mengingat dulu unsur-unsur dari aljabar. Tadi ada sudah kami menyebutkan ya. Contohnya nih, misalnya ada bentuk aljabar seperti ini, 2x plus 5. Tadi udah disebutkan teman-temannya. Siapa tadi namanya? Melinda. Ada unsur-unsur aljabar itu ada tadi koefisien, ada variabel, ada konstanta. Karena Bapak mau nanya deh, kalian ingat gak koefisien itu kalau dari persamaan itu yang mana? 2. Nanti masih bagus ya, masih ingat. Kalau variabel? Ya, next ya. Kalau konstanta? Kalau dari persamaan ini yang 4 kali yang mana? Ini yang kedua nih. Gimana kira-kira? Apa lagi? 2 dan? 3 apa 3? Terus variabelnya? Variabelnya yang HP. Dan konstantanya ya? Dari sini kalian bisa menyimpulkan nggak koefisien itu apa sih? Variabel itu apa dan konstanta itu apa? Koefisien dulu, koefisien itu apa? Angka di depan variabel. Boleh? Yang lain? Atau lebih tepatnya angka yang nilai dari suatu variabel ya, yang menyertai suatu variabel. Terus variabel, apa itu variabel? Apa ya kira-kira? Huruf. Boleh. Boleh masuk. Apa lagi? Pokoknya yang berbentuk, ya, yang diwakilkan ya, variabel itu mewakili suatu nilai. Jadi dia berbentuk huruf.
Terus konstanta. Konstanta. Dan kalau nanti udah bisa menentukan ya, tiga penjelasan konstanta. Ya, angkatan variabel. Boleh. Pokoknya paling enak tuh ya, konstanta tuh pokoknya bisa sendiri, dia nggak ada temannya ya. Konstanta. Jadi konstanta itu dia tanpa variabel ya. Bilangan tanpa variabel. Ingat gak sih cara menyederhanakan bentuk aljabar? Ini ada bentuk aljabar nih, 5x plus 9 min 3x min 2. Ini bisa disederhanakan nggak? Caranya? Ya, diapakan nih? Ini apa? Diapakan nih? Diapakan yuk? Disamakan sama. Lanjut lagi nanti. Kalau lebih tepatnya apa di yang satu suku, yang sesuku itu dikumpulkan. Nah, ini dengan Nah, sekarang di sini ada berapa suku? Nah, kalau dari persamaan ini 5x plus 9 min 3x min 2 itu ada berapa suku sih? Ada berapa macam suku? 2 semuanya berapa tadi? Ya, apa sesukunya? Nah, ada apa aja? Dua tadi yang mana aja? Terus dan itu apa? Satu suku ya. Nah, itu satu suku yang sama. Terus apa lagi ada yang sama? Dan juga suku yang sama. Jadi kumpulkan suku yang sama sehingga bisa disederhanakan. Jadi suku pertama itu ada variabel x 5x min 3x. Suku kedua itu adalah suku konstanta 9 dan negatif 2. Nah, sekarang ini gambar apa ya kira-kira ya? Udah ada tulisannya, pesawat terapung. Siapa yang salah pesawat terapung? Sesuatu nih. Kalau belajar masih pasti. Masa ada yang banyak? Nah, apa yang pesawat terapung? Berarti belajar atau jalan-jalan aja? Apa yang dibeli di situ? Buat ini salah satu gambar pasar terapung untuk penjelasannya. Dia di atas kelompok ya, atas kelompok. Yang lain, masa ada yang pernah pasar terapung? Om aja kan? Bagiannya apa? Perjalanan aja kah? Atau belanja kah? Nah, belum. Dia makannya nih, ini nukar apa tadi? Siapa tadi namanya? Iya. Nukar gula apa yang di pasar terapung? Wajar kalau ini mau len. Contohnya misalnya kayak gini. Ini ada buah-buah yang mungkin ada dijual di pasar terapung. Ada pisang. Di pisang ini apa nih? Standar. Ini sisir atau orang Bayu nyebutnya sesikat. Nih. Sebutan ini apa nih? Sesikat. Nah, ini agak mau. Ini akan lebih jelas ya maknanya ini.
materi, hitung aljabar. Kira-kira di mana ya? Yang sama, boleh. Ibu yang sama. Kalau kita mencoba aljabar, bisa. Sebenarnya kalau kita lihat ini pisang standarnya ada berapa pisang sih? Bisa dihitung nggak? Bisa ya, hitung ya, bikin capek aja ya. Nah untuk mewakili pandan, sesuatu yang mewakili tadi apa? Sebenarnya. Ya, sesuatu hal yang mungkin agak kompleks itu bisa diwakili dengan variabel. Jadi ini bisa aja pandan kita ubah jadi variabel apa mau? A, B, C, C, Z, misalnya satu tanda pisang boleh kayak 1A, nah boleh kan? Boleh kan cuma kayak gitu. Begitu juga yang lain. Misalnya satu sisir pisang, 1B boleh. Intinya bentuk aljabar itu sebenarnya dia menyederhanakan persoalan atau menyederhanakan masalah, permasalahan. Nah contohnya aja misalnya biar berapa tadi si tanden ini kita misalkan satu dari dua atau pertimbangan ya tenang perhatikan aja ya. Satu tanden bisa kita misalkan apa ya tadi variabelnya misalnya A ya, misalnya A ya, satu sisir bisa misalnya pakai B. Nah yang ini misalnya kita pakai aja konstantannya, berapa konstantannya? Berapa pisang tuh? Nah jadi ini dari sini kita udah bisa melihat hubungan antara pisang ini dengan aljabar. Jadi sesuatu yang bisa diwakili itu bisa disederhanakan dengan variabel. Jika digabungkan bagaimanakah bentuk aljabar dari jumlah ketiga dua gambar ini? Ada yang bisa nggak? Kalau dijumlahkan dalam bentuk aljabar apa tadi? Dengar bukan? Menangkap sama nih. Nyaman cuacanya hangat, dingin dan panas. Kira-kira kalau dijumlahkan gimana nih? Supaya lebih menjadi aljabar. Jumlahkan aja semuanya. Bisa. Nah nanti itu yang akan kalian jawab di KBD. Sekarang kita lanjut ke yang gambar 2-nya ada berapa nih? Halo. Kurang semangat nih. Halo. Hai. Hello, hai. Kalau kalian ngomong hai, hello gitu ya. Kalau kalian ngomong hello, hai. Jadi kita hello. Hai. Hai. Hello. Hai, hello. Hai. Ini gambar apa nih? Ada lagi? Ini gambar apa nih? Warna gimana? Soal pokoknya mesin ini. Ini kan coba pokoknya mesin ini. Mungkin pokoknya kan jelas ya. Kalau renang di mana nih? Soal pokoknya kita. Olahraga kan, bosan. Pokoknya semangat. Nah, ini kolam renang di sini lah dekat sini mau warna. Masuk berapa kali di sini ke situ? Ini ada anak SMP. Buat pian sore. Nah, kolam renang itu kan ya kalau dari atas dia bisa kita lihat kan separuhnya kalau kalian pernah itu kalau separuhnya ini berapa dalamnya? Kalau nggak salah 7 meter ya, berapa meter? 7
dalam ya. Berapa sini? 2 kan? Ya, 2 ya. Atau matikan sampai 2. Karena di sini di tengah-tengah ya. Nah, ini kalau kita lihat ini bentuknya apa nih? Bentuk kolam apa ya? Jadi ini panjang persegi panjang. Misalnya dia punya sisi, di sisinya ini panjangnya kita wakilkan dengan A. Kata mana ya? Kira-kira aja. Atau keterangan nomor. Anggap ini 30. Dan ini wakil dia ini dengan A karena anggap kita nggak tahu. Nah, kalian masih ingat nggak cara menentukan luas persegi panjang? Rumusnya apa sih? Panjang kali? Panjang kali? Lebar. Panjangnya kalau dilihat dari sini, kira-kira cara menentukan luas kolam renang gimana ya? Ini kita anggap nggak tahu, jadi kita pakai dengan A. Ini sama dengan A. Cara menentukan luas. Oke, nanti kita jawab di AKPD ada. Oke. Bagaimana luas kolam renang dengan aljabar? Nanti ketika kalian bilang panjang atau lebar, panjangnya yang mana, lebarnya yang mana? Nanti kalian selesaikan di LKPD. Nah, manfaatnya sekarang. Bentuk aljabar itu apa sih manfaatnya? Banyak. Ya, banyak sekali manfaat bentuk aljabar. Karena yang mencantumkan beberapa saja. Contohnya misalnya dalam menentukan harga jual dan pedagang. Siapa di sini yang ada pedagang? Yang semalam kalau di P5 atau ada yang maju? Kalau nggak lihat yang berpisah yang pedagang ada di kelas ini. Alif itu pedagang apa? Ya, pedagang apa? Jualan ya. Ayo. Panjang. Mayones. Oh, nah, pedagang ada lagi yang pedagang atau berusaha lah atau melakukan usaha apa itu sering pedagang. Sangat pian dagang apa? Dagang apa ya? Begadang. Pedagang atau usaha lain tadi bidang biasa. Kan mana usaha juga. Jadi fungsinya salah satunya contohnya menentukan harga jual dan pedagang. Mananya itu bisa mungkin cara menghitung keuntungan, memperkirakan kerugian dan lain sebagainya. Bisa dipermudah dengan aljabar, ada usaha aljabarnya. Contohnya lagi, kalian nih nah, sulap sengkelak ada di Sampai kalau mengelola keuangan sehari-hari. Ayo pasti kiosk, berpian. Berpian di sini kalau bisa habiskan atau disisai? Disisai tabung. Tulisan Martejo. Boleh. Nah jadi salah satunya bentuknya, salah satu manfaatnya juga bagaimana kalian mengelola uang sehari-hari, mengelola pengeluaran, bagaimana kalian bisa menabung, menyisihkan, kalau habis nanti nggak ada cadangan. Nah, itu juga salah satu implementasi aljabar. Hello. Hai. Hai, hello. Ini orangnya dikit kayaknya ternyata dikit ya. Orangnya berapa jumlahnya semuanya? Banyak ya? Yang nggak turun banyak kayak ini. Ini masa. Dikit kayak gitu. Nah itu dua ini salah dua aja. Padahal banyak masih fungsi dari algoritma aljabar. Karena tadi kan aljabar fungsinya menyederhanakan permasalahan. Jadi permasalahan bisa disederhanakan gitu loh. Ya. Nah ini pengen bagi kelompok ya. Apa di depan? Depan. Anak bagi kelompok tapi yang kalau aja. Berempat. Nah ini mas berempat. Berempat. Jadi ketiga ya, ketiga.
tiga nggak apa-apa ya. Belakang. Empat. Ini empat. Ini tiga ini ya, ya. Silakan kalian berkumpul dengan yang mediator. Jalan. Silakan diskusikan bergabung diskusikan selama 30 menit. Itu ada 3 masalah di situ ya. Masalahnya yang tadi kakak